warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Alwi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 5 dengan materi tentang kata tanya. Tapi sebelum dimulai, yuk kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dalam memahami apa yang nanti Bu Alwi sampaikan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, diharapkan nanti kalian akan dapat mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan yang kedua adalah diharapkan kalian bisa menyajikan hasil klasifikasi informasi yang telah didapat dari buku yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kosakata yang baku. Sebelum kita memasuki materi tentang kata tanya, yuk amati dulu gambar apa ini. Ya, di dalam gambar terdapat seekor kelinci yang sedang melompat di sebuah taman. Nah, berdasarkan gambar ini, coba kalian buat beberapa pertanyaan ya. Bebas kalimatnya. Ya, setelah kalian membuat beberapa kalimat, maka akan diperoleh pengertian dari kata tanya dan kalimat tanya. Apakah yang membedakan antara kata tanya dan kalimat tanya? Kata tanya itu adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Jadi hanya satu buah kata saja. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Jadi dalam kalimat tanya itu terdapat kata tanya. Misalnya, siapa yang ada di dalam gambar tersebut? Nah, kata tanya yang digunakan adalah kata tanya siapa. Siapa digunakan dalam kalimat untuk bertanya. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri kata tanya. Di sini ada 3 ciri. Yang pertama adalah kata tanya itu selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Ciri yang kedua adalah kata tanya itu terletak di awal sebuah kalimat. Sedangkan ciri yang ketiga, seringkali kata tanya tersebut diberikan imbuhan sufiks. Sufiks kah, misalnya apakah, siapakah, bagaimanakah, dimanakah, seperti itu. Selanjutnya, dalam aspek informasi biasanya digunakan beberapa kata tanya. Nah, ini adalah kata tanya yang sering digunakan. Kata tanya yang pertama adalah apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, dan di mana, kemana, atau dari mana. Masing-masing ini digunakan untuk menanyakan hal yang berbeda-beda ya. Nah, ini adalah fungsi dari kata tanya yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kata tanya yang pertama adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan tentang suatu hal. Misalnya, apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi untuk menanyakan tentang suatu hal. Kata tanya yang kedua adalah siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan seorang pelaku.
Jadi, untuk menanyakan subjek, pelakunya siapa? Siapa yang sedang membaca koran? Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan kata tanya siapa. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kejadian itu terjadi? Kapan kamu akan kembali ke Jakarta? Seperti itu contohnya. Ya. Kata tanya berikutnya adalah di, ke, dari mana. Ya, ada di mana, kemana, dari mana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan letak dari suatu tempat. Di mana kamu letakkan buku itu? Contoh yang menggunakan kata tanya di mana. Kemana kamu akan pergi? Nah, itu contoh yang menggunakan kata tanya kemana. Dari mana saja kamu sejak tadi belum terlihat? Itu adalah contoh dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya dari mana. Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Misalnya, mengapa kamu tidak masuk tadi? Mengapa kamu tidak memakai sendal? Nah, itu contohnya ya, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa. Selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana keadaanmu sekarang? Contoh yang kedua, bagaimana cara membuat kue bolu ini? Seperti itu contohnya ya, dan masih banyak lagi. Kata tanya yang berikutnya adalah berapa. Berapa ini digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan benda. Berapa banyak telur yang dibutuhkan untuk membuat kue bolu sebesar ini? Itu contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya berapa. Nah, kalian sudah mengetahui kata tanya itu apa saja dan masing-masing fungsinya. Sekarang kita baca dulu penggalan teks berikut ini. Dari penggalan teks ini, coba sekarang kalian buat 3 kalimat tanya berdasarkan penggalan itu menggunakan kata tanya yang sebelumnya sudah kita sebutkan dan kita bahas tadi. Mudah kan? Oke, selamat belajar dan selamat mencoba untuk membuat kalimat tanya disertai dengan kalimat jawabannya ya. Jika kalian menemui kesulitan, silakan hubungi guru kalian. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang sudah Bu Alwi sampaikan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Selamat belajar. Tetap semangat ya.